Aduh, Ayu. Aduh, ku bilang aku gak mau nikah. Semua kota utama tahu Tuan Muda Rizky Pratama. 3 tahun lalu sudah koma. Wajahnya cacat, malah tak bisa urus diri. Bude, aku baru 20. Kalau nikah, hidupku akan hancur. Aku gak mau. Keluarga Rizky meminta Putri. Kalau tak nikah, tak cuma putra, seluruh kota Jaya akan hancur. Tapi kamu tahu caranya Rizky? Yang lawan Rizky, mana ada yang selamat? Aku nikah. Kak Nadia, bukannya kamu masih duda? Tiga bulan lalu, tunanganku Yunus bersama kembarnya kakak Ardi kecelakaan. Ibu, aku dan Ardi pergi kecelakaan. Yunus melindungiku dan meninggal. Semua pikir tunanganku yang meninggal, termasuk aku. Ternyata yang meninggal kakaknya, Ardi. Yunus, kau jauh lebih hebat dari kakakmu. Mana ada, kakak iparku lebih hebat. Kau tahu, Nadia kira kau mati. Dia coba bunuh diri 3 kali. Dia sungguh setia. Kakak ipar, ini semua keinginan ibu. Aku juga terpaksa. Asal kau hamil, berikan keturunan kakak. Aku kembalikan identitasku dan kembali ke Nadia. Yunus, ternyata keluarga tahu kau tak mati. Kalian bohongiku. Nadia, jadi istriku. Aku Yunus bersumpah, selamanya cinta kamu. Hanya baik padamu, takkan bohong. Baik, aku percaya. Yunus, inikah yang kau bilang selamanya takkan bohongiku? Kakak ipar, bukannya kamu masih berduka untuk Yunus? Hubungan bertahun-tahun, cuma balasannya penipuan dan pengkhianatan. Apalagi yang harus kucari? Aku sudah sadar, Yunus sudah tiada. Aku harus mulai merencanakan hidupku. Aku bersedia menggantikan Putri menikahi Rizky. Kakak ipar, terima kasih. Kini kamu kakak kandungku. Wah, bagus sekali. Oke, sudah sepakat. Aku pergi dulu kasih tahu Rizky. 1 bulan lagi, langsung nikah. Tunggu dulu. Soal aku menikahi Rizky, bisa tolong jaga rahasia. Sebelum acara nikah, aku tak mau ada yang tahu. Yunus baru tiada. Aku tak mau ada gosip lagi. Yunus, karena kau khianatiku, maka aku tak mau kau lagi. Kakak ipar, tenanglah. Kau sudah bantu aku besar. Aku pasti jaga rahasia. Putri Nadia, ada kabar baik. Kakak ipar hamil. Apa? Melati hamil? Karena anak pertama. Jadi 3 bulan ini kami sembunyiin, gak kasih tahu kabar baik ini. Sekarang janin stabil, akhirnya bisa kasih tahu. Nadia, kamu bakal jadi bibi.
Hari ini adalah hari beruntung keluarga Putra. Melati hamil anak kami. Putri juga akan nikahi keluarga Rizky. Benar-benar dua kebahagiaan. Rizky itu koma. Kakak kandungmu nikahi orang koma. Kamu tega. Keluarga Rizky terkaya. Putri menikahinya takkan menderita. Lagian Putri jadinya muda Rizky. Keluarga Putra juga naik. Tapi yang menikah itu... Nadia, tenanglah, kau dan Putri, keduanya adikku. Adikku sudah tiada. Aku akan menggantikannya. Jaga adikmu dengan baik. Di dunia ini ada yang anggap tunangannya sebagai adik kandung. Sudah, jangan banyak omong. Nadia, Melati hamil. Gizi ini sangat penting. Ke dapur, bawa sup gizi itu ke sini. Aku kerja keras demi keluarga. Kukira dengan tulus bisa dapat tulus juga. Tak sangka seluruh keluargamu bersama-sama tipu aku. Ibu, aku lelah. Tak mau bawa. Kakak ipar juga istri keluarga Putra. Dia bisa bawa sendiri. Nadia, Melati hamil. Kan tak suruh kau layani kakak ipar. Cuma tugas kecil, tak mau kerjakan. Ibu, sudahlah. Biar aku saja. Gak boleh, dia harus pergi. Kau tahu kakak dan istrinya susah payah untuk dapatkan anak ini. Kalau terjadi apa-apa, aku tak akan maafin kau. Jangan lambat-lambat, cepat bawa supnya. Ardi, aku sakit perut. Ada apa? Nadia, ke dapur. Bawa hidangannya. Aku mau jaga istriku. Yunus, kau terlalu merasakan. Kau tahu sendiri, aku tunanganmu. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Kak, kalau kakak ipar tak mau, tak usah. Kenapa dipaksa? Cuma hamil saja, kenapa sok sakit? Sembarangan. Kalau kakak ipar kerja, janinnya bisa terluka. Gimana kalau begitu? Ini anak pertama keluarga Putra. Harus diutamakan. Kau ini. Tapi ibu, Putri, aku tak apa. Ayo. Minumlah. Ardi, aku sakit perut. Ardi, kamu gimana? Kak Nadia, kamu gimana? Kakak, kamu ngapain sih? Melati alergi parsnip. Kamu nggak sadar? Kok bisa kamu salah yang gampang? Ardi, aku sakit sekali. Kalau Melati atau bayinya ada apa-apa, aku nggak akan maafin kamu. Nadia, selama aku ada, aku nggak akan biarin kamu terluka. Pembohong. Ada apa? Ini obat luka bakar. Oleskanlah. Aku nggak apa-apa. Kakak, sebaiknya perhatikan kakak ipar. Dia hamil. Anak kandungmu. Kamu ngomong apa sih? Melati hamil anakku. Pasti aku. Perhatikan dia. Kasih obat ini. Cuma demi adikku yang sudah meninggal. Kalau enggak, kamu pikir aku peduli? Kalau begitu, terima kasih kakak. Kakak, kamu boleh pergi. Yunus, karena kamu sudah pilih Melati.
Kenapa masih pura-pura? Aku sebentar lagi nikahi Rizky Pratama. Kita hidup masing-masing, tanpa saling berhubungan. Lihat tunangannya, kasih orang lain. Rasanya nggak enak kan? Kamu tahu dia, Yunus. Kenapa harus rebut tunanganku? Karena aku cinta selalu Yunus, bukan Ardi. Aku nikahi Ardi cuma demi rebut priamu dan rela menumpang. Sekarang sudah baik. Akhirnya aku bisa bersama Kak Yunus. Melati, tak tahu malu. Melati, Ardi, perutku sakit sekali. Nadia, dorong aku. Tolong, bayi kita. Kau yang tarik aku, jatuh. Diam. Kau sakiti Lati. Masih berani bohong. Tak sangka kau kejam begini. Menjijikanku. Kau mau apa? Lepaskan. Lati ada gejala keguguran. Perlu transfusi darah. Golongan darahmu sama dengan Lati. Ikut aku ke rumah sakit. Berikan darah untuk Lati. Aku tak mau. Bukan urusanku. Kau sengaja dorong Lati. Bikin dia mau keguguran. Kau bilang tak urusmu. Aku tak dorong, dia sendiri sengaja jatuh. Aku juga terluka. Sengaja. Janin di perut Lati itu anak kandungnya. Mana mungkin dia sengaja bunuhnya. Kenapa aku tak sadar? Kau kejam begini. Hari ini kau harus ikut aku ke RS. Lepaskan. Lepaskan aku. Dokter, istriku tak tahan darah. Harap hati-hati. Lihat suamimu sangat sayang. Cuma tarik darah seolah mau mati. Sudah selesai? Cuma segini. Cukupkah? Dokter, dia sangat sehat. Asal bisa selamatkan anak istrimu. Tarik lagi tak apa. Darah ini cukup. Kalau tarik lagi bisa berakibat fatal. Yunus, kenapa dulu kau begitu baik, sekarang jadi begini? Dulu kau sangat sayang, sekarang begitu kejam. Sudah selesai? Bagus juga. Setelah aku nikahi, Rizky Pratama takkan ada rasa yang tertinggal lagi. Nadia. Nadia, Bapak Ardi, istri Bapak tunggu transfusi darah. Maaf Nadia, Melati menungguku. Tunggu dia melahirkan. Aku akan kembali padamu. Kau pasti mengerti. Ayo, cepat lihat. Ini semua sesan dari keluarga Rizky buat Ayu. Wah, lihat sesan keluarga Rizky. Mahkota dan jubah ini berlapis emas asli. Harganya tak terkira. Keluarga Rizky sungguh menghargai putri Ayu kita. Juga berlian pink langka ini. Hanya satu di dunia. Arti,
Sekarang kau bisa tenang. Ayu pasti akan bahagia. Barang-barang ini kok mirip yang Nadia suka. Barang-barang ini wanita mana yang nggak suka? Kakak, kamu kurang tahu aku. Barang-barang ini yang paling kusuka. Nadia, kau bagaimana? Aku tak apa. Maaf merepotkan kakak. Nadia, tunggu aku lagi. Tunggu kakak melahirkan. Aku akan kembali. Kakak, aku ingat. Sesuai adat putra, besok kakak antar Ayu ke Rizky kan? Tentu saja. Ayu adikku satu-satunya. Pasti aku antar dia. Syukurlah. Aku tunggu. Yunus, jika kau tahu pesan ini untukku, besok yang kau antar, orang itu aku. Apa kau akan menyesal sedikit? Kamu lagi ngapain? Ini foto kamu sama Yunus dan surat cinta dia buat kamu. Kamu mau buang semua? Yunus sudah meninggal. Barang-barang ini tak berguna. Mending dibuang, biar tak teringat. Kamu masih marah soal donasi darah? Tak mau tinggal di sini? Sudah kubilang berapa kali. Meski Yunus tak ada, kau tetap istri keluarga Putra. Kau mau ribut apa lagi? Kau merasa keluarga Putra tak baik. Tapi kini, tak mau lagi jadi istri keluarga Putra. Kau ngomong apa? Jika Yunus tahu, pasti sedih sekali. Sedih? Dia sudah mati. Mana mungkin sedih? Barang-barang ini tak boleh kau buang. Hari ini kau harus tetap di rumah sampai Putri menikah. Tak boleh pergi manapun. Kak Nadia, kau yakin siap gantikan aku menikah? Tak menyesal? Aku tak menyesal. Yunus, mulai hari ini kita pisah jalan. Hidup atau mati, takkan bertemu lagi. Kenapa Nadia nggak ada? Hari ini adikmu nikah. Dia sebagai kakak ipar harusnya keluar antar. Tak usah urus dia. Kubilang dia renungkan di atas. Adik, kereta pengantar Rizky sudah siap. Menurut adat, ayah sudah tiada. Kakak antar kamu pergi. Wangi tubuhmu hari ini terasa familiar, seperti wangian yang Nadia suka pakai. Bapak Putra, aku rasa parfum ini wangi sekali. Ayo cepat pergi. Jangan sampai telat. Tak sangka aku pakai gaun, berdiri di sisimu, ternyata kau yang antar aku nikah. Parut ini kok mirip sama parut Nadia? Ardi, Ayu sudah naik mobil. Kau tak usah antar lagi.
Tunggu dulu. Kenapa aku lihat Nadia? Nadia di dalam mobil. Berhentiin mobil sekarang juga. Ardi, mau kemana? Nak, mau kemana? Ternyata Nadia masih di kamar. Sepertinya yang kulihat di mobil cuma ilusi saja. Kudengar pengantin putri ketiga, keluarga putra cantik dan pintar dengan tuan muda Rizky. Benar-benar pasangan serasi. Ayu, keadaan keluarga Rizky, kamu tahu, anakku tak bisa hadir upacara. Tak usah rumit, sajikan teh saja sudah cukup. Kudengar, putri ketiga, baru 20 tahun nikahi tuan muda Rizky. Apa bedanya sama janda? Jangan terlalu keras, jangan asal bicara. Tapi setidaknya hidupnya akan penuh kemewahan. Keluarga putra tak rugi. Anak baik, tenanglah. Coba kau tinggal tenang jadi menantu keluarga Rizky. Keluarga Rizky pasti akan baik-baik padamu. Yunus, mulai sekarang segalaku tak ada hubungannya denganmu. Hidupku juga harus menghapusmu selamanya. Bapak Rizky ini. Rizky upacara sudah selesai. Saatnya buka kerudung. Tapi pengantin pria tak ada. Karena tuan muda tak bisa hadir dan aku sebagai kakak kandungnya, biar aku yang buka kerudungnya. Biar aku yang angkat kerudungnya. Kenapa bisa begini? Mana ada kakak kandung angkat kerudung pengantin? Ini lucu sekali. Belum pernah terjadi. Ini nggak pantas. Keluarga Rizky nggak ada aturan begini. Bunda Rizky aturan itu mati. Manusia hidup. Kalau tak diangkat upacara tak selesai. Aku juga demikian. Demi kedua keluarga. Hentikan. Hari ini nikah putraku dan menantuku. Biarkan pria lain angkat kerudung menantuku. Tak pantas. Hari ini jangan ada yang gerak. Jangan marah. Jaga kesehatanmu. Ardi kecil, sekarang Ayu. Sudah nikah ke Rizky. Jadi menantu Rizky. Tak mungkin pria lain. Wakili anakku, angkat kerudungnya. Kerudung ini tak usah diangkat. Sebelum kakak dan ibu belum pulang, aku harus cepat kabur. Kalau nunggu mereka pulang, rahasia aku dan Kak Nadia akan terbongkar. Kenapa nggak ketuk dulu? Kaget banget. Maaf ya, kayaknya pintunya bisa dibuka, jadi aku lupa ketuk. Ini paket untukmu, tolong tanda tangani. Terima kasih. Sayang, aku haus. Mau minum. Oke, Nadia. Beri Melati segelas air. Nadia? Masih belum bangun? Pesta Putri Ayu sudah usai. Jangan marah lagi. Cepat keluar. Nadia? Nadia, jangan ribut. Cepat keluar. Ada apa? Nadia nggak ada.
Halo, nomor telepon yang Anda hubungi mati. Halo, nomor telepon yang Anda hubungi mati. Sayang, perutku sakit sekali. Aku sakit perut. Rati, kamu kenapa? Tiba-tiba sakit perutku. Jangan-jangan bayi kita ada apa-apa. Ardi, tolong, bayi kita sakit sekali. Jangan-jangan karena tadi Melati khawatir soal Nadia, emosi naik dan bayinya terganggu. Ini masalah besar. Lati, tenanglah. Aku gak akan biarkan bayi kita celaka. Kita ke rumah sakit sekarang. Nadia, kalau aku bisa merebut Yunus ke sisiku, dia selamanya milikku. Nyi, muda ini, Tuan Muda Rizky. Wajah ini ganteng banget. Kan dibilang Rizky Pratama 3 tahun lalu kecelakaan wajahnya cacat. Kenapa sekarang ganteng banget? Nya, muda, Tuan Muda, kecelakaan itu benar, tapi wajah cacat itu fitnah. Tiba-tiba merasa seperti untung besar. Wajah ini sepertinya pernah kulihat. Wajah ini sepertinya pernah kulihat di mana. Nya, Muda tertarik dengan wajah Tuan Muda. Lihatnya bingung. Bukan. Aku cuma merasa dia familiar. Familiar? Jangan-jangan dulunya Muda kenal Tuan Muda. Ayu. Bunda Rizky, kenapa Bunda? Sudah harus ganti panggilan. Ibu? Iya. Ayu, aku tahu. Memaksa kau nikah ke sini, kau pasti menderita. Pratama, 3 tahun. Tak ada perbaikan. Kami benar-benar tak ada cara. Baru kau nikah ke sini untuk kesuburan. Tunggu 2 tahun. Jika 2 tahun lagi Pratama tak membaik, kau boleh pulang. Kau masih muda. Keluarga Rizky tak boleh menghalangi. Ibu, tenang saja. Sudah nikah ke sini. Aku akan baik-baik jadi istri Pratama. Menjadi menantumu, merawat Pratama. Tanggung jawabku. Baik. Ibu percaya. Reslah. Ibu pergi dulu. Sekarang, haruskah aku lap dan ganti bajunya? Akhirnya selesai. Baju aku mana? Nadia, bisa lebih bodoh lagi nggak? Mandi, malah lupa bawa baju. Sekarang gimana? Nggak bisa keluar. Mela, itu kamu. Bisa tolong ambilkan bajuku? Mela, makasih ya.
Untung bayi aman. Lati, kamu bikin aku takut tadi. Salah anak kita. Kelakuan. Sering menendang. Kamu istirahat dulu. Aku telepon dulu. Sayang, jangan pergi. Aku takut sendirian. Kita sudah lama enggak? Kamu enggak rindu aku? Kakak ipar, jangan lupa. Aku Yunus, bukan kakakku. Kamu sudah hamil. Jangan gerak-gerak. Nadia, lama tak jumpa. Berkat Tuhan, setelah bertahun-tahun, kau akhirnya kembali ke Sisik. Selamat malam. Sedang tidur masih manja. Sangat tak rela meninggalkanku. Nadia, aku... Yunus, jangan pergi. Yunus. Orang itu tunangannya yang tak punya masa depan. Nadia, saat kau kembali padaku, tak akan kubiarkan siapapun menyihirmu. Kalau tidak, aku sendiri tak tahu apa yang akan kulakukan. Direktur utama, sudah lama Anda siapkan. Akhirnya bisa menikahinya muda. Gimana, senyum? Sangat senang. Bagas, aku menikahi Nadia. Itu berkat Tuhan. Halo Ayu. Kak Nadia, ada masalah besar. Tenang dulu, ceritakan perlahan. Siapa tahu kakak dan ibu lagi gila. Tiba-tiba bilang bulan depan mau adakan pesta kembali. Aku lagi liburan di luar negeri. Kamu lagi di keluarga Rizky. Gimana ini? Pesta kembali? Iya, kalau pesta kembali diadakan soal kamu gantiin aku nikah, bukannya bakal ketahuan. Ibu dan kakak pasti habisi aku. Kak Nadia, menurutmu, apa mereka sudah ketahui kebenaran? Nggak mungkin. Kau diam, aku diam. Soal ini nggak mungkin ada yang ketahui. Kebetulan, aku orang ketiganya. Ayo, dengar ya. Cepat pulang. Tapi jangan pulang dulu. Tunggu hari pesta kembali, baru pulang. Nanti, aku juga cari cara keluar dari keluarga Rizky. Tapi ingat, jangan sampai kakak curiga. Baiklah, Kak Nadia, aku ikut saja. Direktur utama, sejak setahun lalu saat bangun, Anda pura-pura koma. Sekarang Anda punya Nyamuda. Apa benar tak kasih tahu kebenarannya? Menurutku Nyamuda sangat baik padamu. Belum saatnya. Tunggu saatnya. Aku akan kasih tahu. Nadia, semua cerita kita akan kubilang. Kubilang semua. Termasuk orang-orang yang harus bayar harganya. Wah, Tuan Muda Ardi, mobil ini modifikasi sangat hebat. Di mana? Saranin ya. Oke. Siapa sih dia? Berani putus rekor, Tuan Muda Ardi, 5 tahun. Betul, 5 tahun ini, rekor balap Tuan Muda Ardi, bahkan juara kejuaraan dunia F1 tak bisa pecahkan. Dia malah kalahkan Tuan Muda Ardi, jadi juara 1. Jadi juara malam ini, dia sengaja provokasi Tuan Muda Ardi. Tuan Muda Ardi, Tuan Muda Rizky, kamu hebat sekali. Ada apa? Ayo, balap. Maaf, tak ada waktu. Jangan sentuh aku. Dasar kau.
Jangan kira karena pecahkan rekor Tuan Muda Ardi kau bisa sombong. Balap dengan Tuan Muda Ardi, itu kebanggaanmu. Kayaknya kalau tak balap, tak bisa pergi. Oke, nanti kalah, jangan nangis. Dia hebat juga, lebih cepat 5 detik. Wah, sudahlah. Tuan Muda Ardi hampir kalah. Satu bulan lagi, pesta kembali. Menurutmu Yunus, kalau lihat aku tak mati, malah nikahi sang kekasihnya, apa dia bakal kesal sampai muntah darah? Lama tak jumpanya, Putra. Selamat bergabung dengan keluarga Rizky, keluarga Putra di kota utama, pasti makin terhormat. Nyeh, Muda Ardi sudah mau lahiran ya? Keluarga Putra banyak kabar baik. Selamat ya. Kenapa Muda kedua nggak ada? Meski Tuan Muda kedua sudah tiada, tapi Muda kedua harusnya ada di sini. Dasar Nadia Jalang, ada apa ini? Sebulan nggak ketemu ya sudah. Sekarang pesta kembali Putri Ayu, dia berani tak datang. Ini jelas-jelas mau permalukan keluarga kita. Cepat telepon dia. Sayang, aku mau ke toilet. Bisa temani aku? Lati, aku ada urusan. Kamu duluan, nanti aku cari kamu. Jangan marah. Maaf, aku nggak sengaja. Atau aku ganti bajumu? Nggak apa-apa, biar aku bersihkan. Nadia? Kok kamu di sini? Aku lagi ngomong ke kamu. Buta ya? Ternyata kamu yang ngomong. Kukira anjing menggonggong. Siapa anjing? Kamu. Yang jawab dia. Karena aku nggak ngadain, kamu harus tahu diri. Pergi sana. Jangan paksa aku. Lepaskan! Lepaskan! Hari ini pesta kembali Putri Ayu. Kamu sengaja menghilang lama, tiba-tiba muncul. Kamu mau main-main, main hard to get buat godain Yunus. Camkan ini, jangan mimpi. Sampah bekasmu, aku jijik. Nadia, kamu cuma bisa ngomong doang. Meski di hati, kau tak rela Yunus pergi. Dia tak akan mungkin bersamamu lagi. Dia cuma milikku. Kau tak percaya. Biar kubuktikan kepada kamu. Ardi? Ardi? Nadia. Nadia, selama ini kau kemana? Kenapa teleponmu tak pernah diangkat? Kakak, jaga sikapmu. Nadia, kau diam-diam lenyap lama-lama. Kau tahu nggak? Selama ini kami semua khawatir. Kau sudah dewasa. Bisa nggak jangan cuma pikirkan diri? Jangan buat kami susah hati. Aku yang buat kalian cemas. Jangan pakai sikap paksa ini untuk kendalikan aku. Kau sayang. Ada apa ini? Dia dorong aku. Aku mau ajak dia ke ruang pesta. Siapa tahu dia malah marahiku. Dia dorong aku. Nyaris bayi kita celaka. Nadia, apa dia berkata jujur? Direktur utama. Perlu nggak aku bantunya Muda? Nggak usah. Nadia nggak lemah. Dia bisa urus sendiri. Nadia,
Kamu gila? Berani kamu pukul aku? Nadia, minta maaf ke Lati. Minta maaf? Jangan mimpi. Aku sudah tahan lama sekali. Dulu aku selalu tahan kamu. Dan juga Melati. Sekarang aku tak mau tahan lagi. Kau bilang aku dorongmu. Kau bilang aku wanita kejam. Biar kulihatkan kau wanita kejam sejati sebenarnya seperti apa. Nadia. Aku sudah lama tahan kamu. Kepedulianku untuk Yunus. Kau cuma kakaknya. Siapa kau? Kenapa kau mau kepedulianku? Kau! Meski begitu, kalian tetap keluargamu. Keluarga? Yunus sudah meninggal. Aku dan keluarga Putra sudah lama tak ada hubungan. Kalau kalian terus lindungi Melati ganggu aku tak keberatan jumpa di pengadilan. Bapak, tak sangkanya muda ini sangat tangguh. Pantas saja dia wanita pilihanku. Kak Nadia, Ayu, kau menakutiku. Maaf ya Kak Nadia. Aku baru lihat kau lawan kakak dan Melati. Keren banget. Kau nggak marah. Mereka itu, kakak dan iparmu. Kenapa aku harus marah? Aku sudah lama nggak suka sama mereka. Terutama Melati itu. Sejak hamil, mau semua keluarga lingkari dia. Menjijikkan. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Cepat ke ruang pesta. Jangan sampai kakak curiga. Benar. Ini hadiah untukmu. Gaun edisi terbatas dunia. Cepat pakai. Terima kasih. Cepat pergi. Ada orang? Ada yang bisa bantu tarik resletingku? Kamu siapa? Nya, Rizky. Nanti kamu tahu. Kok dia bisa tahu? Aku nikahi Rizky Pratama. Ayu, kamu sekarang ya muda keluarga Rizky. Sikap dan ucapanmu harus sopan dan anggun. Lihat dirimu sekarang. Seperti apa? Iya, Ayu. Sikap dan ucapanmu mewakili kedua keluarga. Jaga ucapanmu. Selama di keluarga Rizky, apa sudah biasa? Apa sudah ikut kerja Rizky Corp? Ini bukan aku yang nikahi Rizky. Mana mungkin aku ikut? Aduh, tiba-tiba perutku sakit. Aku ke toilet dulu, kita ngobrol nanti. Aduh, kamu. Dasar anak ini. Nadia, kenapa dia masih berani muncul? Dasar perempuan, tak tahu malu. Ada apa? Beraninya kamu, masih berani muncul. Kenapa aku tak berani datang? Bukannya kalian bilang kalau aku tak datang, itu menghinakan keluarga Putra? Kamu diam-diam lenyap dari Putra. Hari ini, diam-diam muncul di acara pesta kembali Ayu. Berani juga kau pukul aku. Kau cuma main hard to get. Mau godain siapa? Nadia, aku bisa nggak marah soal kamu lenyap sebulan. Tapi kamu harus jujur. Selama ini, kamu kemana? Soalku, tak ada urusannya. Pukul aku mau pergi.
Aku sudah tahu kenapa kau berani muncul di sini. Kau cari masalah. Betul, anakku sudah mati. Kita masih izinkanmu tinggal di Putra, itu sudah sangat baik. Kau tak tahu terima kasih, sudahlah. Berani juga kau bikin onar di pesta kembali Ayu. Kurasa kita terlalu baik padamu. Terlalu baik? Kalian baik padaku. Biar tunanganku bareng kakak iparku bersama-sama. Nadia, apa maksudmu? Kau tahu apa? Kalian selalu bilang Yunus sudah mati. Tapi yang mati, benarkah Yunus? Sembarangan kamu. Anakku sudah meninggal. Kau masih berani di sini menodainya. Tak punya hati ya? Bukannya dia tunangan Tuan Muda Yunus? Kok keluarga Putra sikapnya ke dia begitu? Kayaknya itu tunangan Tuan Muda Yunus. Diduga Tuan Muda Yunus tak mati. Soal ini, apa ada hal tersembunyi? Aku yang menduga. Aku tak punya hati. Yang tak punya hati, kalianlah. Aku rela kerja keras, urus keluarga Putra. Yunus meninggal. Demi dia, aku bunuh diri 3 kali. Nyaris bunuh diri. Di belakangku kalian, berbuat keji apa? Tahu, dasar wanita gila. Diam kau. Adi, masih diam saja. Cepat keluarkan dia. Biarkan dia di sini, menghinakan kita. Lepaskan. Nadia, tenanglah. Kita bicara di rumah. Kau tak pantas di sini. Betul. Cepat pergi. Jangan maluin di sini. Ini pesta kembaliku. Kenapa aku tak berhak berada di sini? Ini wilayahku. Yang tak pantas di sini. Kalian kan? Wilayahmu. Kau cuma wanita yang tak laku. Beraninya kau bilang ini wilayahmu. Kalau bukan keluarga Putra, kasihan sama kau. Kau tak pantas masuk hari ini. Aku Nyemuda Rizky. Kenapa aku tak pantas berada di sini? Apa kau bilang? Ardi, kau dengar? Dia bilang dia Nyak Muda Rizky Corp. Siapa di sini yang tak tahu Nyak Muda Rizky Corp, putri Ayu kami? Dasar wanita murahan. Kau pikir kau siapa? Kurasa kau sudah gila. Sembarangan saja. Ardi, usir dia. Nadia, aku tahu Yunus meninggal. Kau masih marah tak mau pergi dari keluarga Putra. Tapi kau tak boleh tetap tinggal di sini dengan bohong begini. Dengar aku, pulanglah. Kalau mau bicara, bicara di rumah. Penawal, bawa dia pergi. Siapa berani sentuh aku? Nadia, dengar aku, jangan ribut. Berhenti. Nadia, kenapa punggungmu ada bekas ciuman? Berhenti. Nadia, kok di punggungmu ada bekas ciuman? Bekas ciuman apa? Apa kamu bilang? Kamu pura-pura apa? Jangan bilang kamu nggak tahu. Dasar cowok brengsek. Berani tinggalkan bekas ciuman. Sudah ingat? Yunus baru meninggal. Kamu udah main sama cowok lain. Kamu begitu, nggak tahan kesepian. Apa urusannya sama kamu? Apa hakmu mengatur? Aku kakakmu. Kenapa nggak boleh atur kamu? Kok aku baru sadar? Kamu ternyata cewek yang murahan. Sayang anakku, mati pun kau menghinanya. Untung kau tak jadi istri Putra. Kalau tidak, nama baik kami akan kau rusak. Nadia, aku tahu Yunus meninggal. Kau jadi duda, pasti agak lapar. Tapi kau tak boleh berbuat malu begini. Cewek yang dicampuri, cowok liar begini. Siapa yang mau kau? Iya kan? Ardi. Nadia, berlutut. Minta maaf ke Yunus. Berlutut? Kenapa aku harus lutut? Yang paling gak pantas, minta maaf dariku. Itu kamu. Dasar wanita. Diam kau. Di mana salah anakku? Wanita yang cari pria lain harusnya berlutut minta maaf ke keluarga Putra. Minta maaf? Yang harus minta maaf ke keluarga Putra itu melati kan? Berpacaran liar, sudah punya pacar, masih lihat-lihat orang lain. Bukankah itu kamu melati? Nadia, kau ngomong apa sih? Aku karena kasihan adikku. Mau kasih kesempatan biar kau bisa tetap tinggal di sini. Tapi tak kusangka kau begitu murahan. Tak pantas tinggal di sini. Aku jijik. Pesta kembali Putri Ayu bakal dimulai.
biar tak ada yang buat onar lagi. Sekarang, bawa wanita ini, cabut bajunya. Buang dia, biar semua orang lihat nasib wanita yang hianati suami. Jangan sentuh aku. Tuan muda, orang keluarga putra menindas Nyak Muda. Aku mau lihat berapa nyawa mereka berani sentuh wanita. Ayo. Yunus, dengar ya. Kalau kau sentuh aku, keluarga Rizky tak akan maafinmu. Berani sekali kau bicara. Keluarga Rizky itu mertua keluarga putra. Siapa berani sentuhnya Muda Rizky? Rizky Pratama? Gantengnya. Kamu gak apa-apa? Bukannya kamu koma? Kok? Nadia? Kamu panggil aku apa? Soal lain nanti ku bahas di rumah. Sekarang, biar kuatasi dulu orang-orang yang ganggu kamu. 3 tahun lalu bukannya Tuan Muda kecelakaan dan koma. Kok sekarang bangun? Tuan Muda Rizky tak pernah foto publiknya. Bukannya ini Tuan Muda Rizky? Palsu ya? Dasar cowok ini. Pasti palsu. Meski koma bangun, paling nggak butuh pulih setahun. Tuan Muda Rizky tak muncul di nikahnya. Mana mungkin tiba-tiba ke sini. Kamu Rizky Pratama? Wajahku ini Tuan Muda Ardi. Masih kenal? Kamu itu 3 tahun lalu yang balap denganku. Kayaknya kamu masih ingat aku. Masih ingat aku. Kayaknya kamu belum lupa sama aku ya. Masih ingat aku. Kamu benar Tuan Muda Rizky? Rizky Pratama? Tentu bukan. Sayang, dia pasti cuma bohong. Jangan tertipu dia. Kalau dia benar Rizky, kenapa Putri nggak bereaksi? Dia cuma pria simpanan dari wanita ini. Dia berdua di tempat umum bercumbu-cumbu. Tak tahu malu. Ayu, dia benar Rizky Pratama. Aku nggak tahu. Mana mungkin aku tahu. Bukan aku yang nikahi keluarga putra. Kamu Nyak Muda Rizky, istri Rizky Pratama. Kenapa kamu nggak tahu? Sayang, kamu terlalu khawatir. 3 tahun lalu Rizky kecelakaan, jadi vegetatif. Selalu koma. Kalau dia sudah sadar, keluarga Rizky pasti sudah adakan pesta. Mana mungkin dia sendirian di sini? Benar. Lagian, kalau dia Rizky, pasti bersama Ayu, bukan? Mana mungkin dia bercumbu sama dia? Benar juga. Kau cuma menyamar. Berani di wilayahku, pura-pura Tuan Muda Rizky. Kau sungguh berani sekali. Sayang, untung kau cepat menjauh dari orang bodoh ini. Kalau tidak, IQ-mu pasti berkurang. Aku juga. Mereka sungguh bodoh. Keluarga Putra dan Rizky, saudara ipar. Sebagai ipar Rizky, kakak iparnya, hari ini akan kuwakili menegur kau yang sok tahu, brengsek. Oke, aku mau lihat gimana kau menegurku. Masih belum menyerah? Penawal! Rizky, tenanglah, ada aku. Serang dia. Tangkap dia. Tak sangka kau. Ternyata hebat juga. Rizky, kau terluka enggak? Tenang, aku tak apa. Kau berani buat onar di tempatku, bahkan merebut orangku.
Jangan harap kau bisa keluar dari sini. Cukup. Kami tak ada hubungan. Bukan milikmu. Bagaimana kau bisa di depan banyak orang mengatakan hal begitu? Maksudku, Nadia itu tunangan adikku. Meski adikku sudah meninggal, dia tetap keluarga putra. Tak sampai ke kau, orang luar, merebutnya. Kau mau apa? Kalianlah yang orang luar. Nadia, istriku. Aku suaminya. Mengambil istriku. Apa masalahnya? Kau ngomong apa? Kau cuma simpanan Nadia, cowok matre. Apa hakmu bilang kau suaminya? Orang ini sombong sekali. Apa benar dia Rizky Pratama? Komanya 3 tahun. Bah, sudah sembuh. Bah, ini keajaiban medis apa? Tuan Muda Ardi, apa kau sudah lupa? Kau sendiri yang mengantar Nadia menikahiku. Apa maksudmu? Jangan bicara lagi, karena istriku larang aku bicara. Aku diam saja. Lagian, kamu tak pantas tahu. Tak mau bicara ya? Oke. Aku punya cara buat kau bicara. Serang dia. Hati-hati, jangan sakiti Nadia. Banyak orang malah tak bisa kalahkan dia. Kalian semua sampah. Hati-hati. Nadia, jangan sentuh dia. Siapa kau sentuh dia? Aku kok ngomong? Ini semua salahnya cewek ini. Dasar, pantas. Sudah cukup. Sudah cukup! Kak Nadia tak pernah hianati keluarga putra. Malah kalian berulang kali menghinanya. Kakak kedua sudah meninggal. Kenapa Kak Nadia tak boleh pilih orang lain? Kak Nadia, kamu tak apa? Maaf, aku tak bisa lindungimu. Aku tak apa. Ayu, terima kasih. Ayu, kamu putri ketiga putra. Kenapa kamu malah membela orang luar? Kalau kau bicara lagi, percaya nggak aku jadikan kau orang luar juga? Apa maksudmu? Aku sudah hamil keturunan keluarga putra. Ayu, jangan sembarangan bicara. Dulu demi Nadia, aku masih mau kasih kesempatan. Kalau kalian berani sentuhnya, jangan salahkan aku kejam. Kamu mau apa? Tentu saja dengan cara mereka. Balas dengan cara yang sama. Berani sentuh istriku. Harus bayar harganya. Berani sekali kau bicara. Dasar bocah. Berani sentuh orangku. Pasti kau menyesal. Kau yang akan menyesal. Bukan? Hari ini pesta kembali keluarga putra. Kalau berani sentuh kami lapor polisi. Ibu, ajak Melati sembunyi dulu. Ardi? Rizky? Kau gila? Ini melanggar hukum. Tak takut aku lapor polisi menangkapmu? Berisik sekali. Bagas. Bapak Rizky? Kamu siapa? Berani tampar aku?
Ini. Jangan berantem. Kalau terus bisa ada yang mati. Ada apa? Rizky, hentikan. Kalau terus bisa ada yang mati. Hentikan. Latih, kamu gak apa-apa. Sayang, aku sakit sekali. Apa wajahku bakal cacat? Kau harus belaiku. Kau pikir, aku tak berani padamu? Menarik. Sampai sekarang, kau belum paham situasi. Bukan aku yang harus khawatir. Kau harus pikirkan, apa kau bisa keluar hidup-hidup. Kau, Tuan Muda Ardi, kalau sekarang minta maaf ke direktur utama dan Nya Muda, kita bisa maafin kamu. Direktur sialan. Aku minta maaf sama cowok ini. Jangan mimpi. Cuma bawa orang buat pamer. Berani ngomong kasar ke aku. Kamu pikir dirimu sebagai direktur utama? Dengar ya, sudah kutitip orang, undang Presiden Komisaris dan Nyak Rizky. Nanti mereka datang. Lihat saja, bisa kamu acting lagi nggak? Biar kalian sombong dulu. Tunggu Presiden Komisaris dan Nyak Rizky datang. Itu hari kematian kalian. Betul. Putri Ayunyi, Muda Rizky. Nanti Presiden Komisaris dan Nyi Rizky datang, pasti bantu kita. Habisi kalian. Aduh. Ibu, jangan bicara lagi. Kenapa aku nggak boleh bicara? Ayu, kamu Nyak Muda Rizky. Statusmu mulia. Kenapa takut mereka? Ibu benar. Ayu, kami nikahkanmu ke Rizky. Bukan demi keluarga putra tertekan. Ayu, nanti Presiden Komisaris dan Nyak Rizky datang. Kamu harus jelaskan padanya. Biar mereka bela kita, gawat. Tunggu Presiden Komisaris dan Nyak Rizky datang. Soal aku dan Kak Nadia pasti terbongkar. Kalau aku kabur sekarang, masih sempat nggak? Ku dengar ada yang berani di keluarga Rizky dan pesta kembali putra buat onar. Cepat jalan. Kalau menantuku mana ditindas gimana? Aku harus bela menantuku. Presiden Komisaris Rizky datang. Gawat, benar-benar gawat. Siapa berani di acara keluarga Rizky dan Putra? Baguslah, Presiden Komisaris dan Nyak Rizky datang. Kami selamat sekarang. Hah, Presiden Komisaris dan Nyak Rizky pasti bela kami. Nanti ayah harus tampil bagus. Jangan sampai ganteng-ganteng ini lolos. Ayu, mana menantuku? Ayu, keluarlah. Ibu bela kamu. Nyah, Rizky, menantumu di sini. Kamu Ayu? Salah. Ayu tidak begini. Ayah, Ibu, aku bawa menantumu. Ayah, Ibu, si ganteng ini gila. Dia berani di depan Presiden Komisaris dan Nyak Rizky panggil ayah, ibu. Lihat saja. Presiden Komisaris dan Nyak Rizky pasti akan hukum dia. Kamu... Ayah kenapa? Takut sampai diam. Aku cuma bangun, bukan cacat wajah. Rizky? Kamu benar, Rizky? Kamu benar, Rizky. Anakku. Sayang, lihat. Anak kita sudah bangun. Sadarlah, anakku hidup. Bagus. Tuhan Maha Adil. Anakku sudah kembali. Dia benar-benar Rizky Pratama. Rizky ini bukannya koma. Kenapa tiba-tiba bangun? Aduh, sayang, kamu tak apa? Gawat.
Gawat, aku gawat. Tak apa sayang, kita masih punya Ayu. Ayu istri keluarga Rizky. Keluarga Rizky demi Ayu pasti akan maafkan kita. Benar, aku masih punya Ayu. Ayu pasti bisa selamatkan aku. Ayu, tolong selamatkan aku. Kau istri keluarga Rizky. Presiden, komisaris, dan Rizky pasti akan maafkan. Demi kau, maafkan kita sekali. Aku bukan... Jangan mimpi. Anakku, apa yang sedang terjadi? Apa maksud keluarga mertua itu? Ayah, ibu, mereka yang tadi menindas menantumu. Apa? Mereka berani menindas Ayu. Ayu, jangan takut. Sekarang kamu menantu keluarga Rizky. Ibu pasti bela kamu. Kapan Nadia jadi Ayu? Ada apa ini? Kenapa aku nggak ngerti? Menantu keluarga Rizky. Bukannya Ayu kita. Kenapa sekarang jadi jalang ini? Putri Ayu, jujur padaku, ada apa sebenarnya? Menantu keluarga Rizky, bukannya kamu? Aduh, kakak, ibu, maaf, aku bohong. Di hari pernikahan, aku tak pergi. Ya, Kak Nadia menggantikanku. Apa kamu bilang? Kok bisa begini? Aku pasti bakal kena hukum. Putri Ayu, kamu gila? Status berdengsi ini kau tak mau, malah kau serahkan ke jalang ini. Aduh Bu, karena dia bukan penjahat. Dia lebih pantas jadinya muda Rizky. Kalau kalian tak paksa, mana mungkin aku bisa berbuat begini. Kau, anak durhaka, berani kau melawan. Ayu tak salah apa-apa. Kenapa kau pukul dia? Aku hukumi anakku. Apa urusanmu? Jangan ikut campur. Aku yang bilang ingin menggantinya nikahi Rizky. Apa salahnya dia? Kalau marah, arahin ke aku. Tak usah ganggu Ayu. Hanya orang tak berdaya yang terus menegur anak perempuannya. Rizky Pratama, kau sudah tahu siapa Nadia kan? Jadi kau sengaja bawa dia ke depanku untuk pamer. Kau berlebihan. Apa hubunganmu dengan Nadia? Tak usah aku pamer ke kau. Aku benar kan, Ardi? Ayah, Ibu, sebenarnya setahun lalu aku sudah sadar. Tapi karena beberapa hal, jadi aku pura-pura koma. Kau sudah menderita selama ini. Ibu paham. Sayang, asal kau aman, ibu pasti senang. Sebenarnya identitas Nadia sudah lama aku tahu. Jadi dia istriku. Juga menantu kalian. Presiden Komisaris Rizky. Rizky, maaf. Tenang saja. Walau kau bukan putri ketiga putra, kau tetap menantu Rizky. Nadia, kau anak baik. Ibu tahu, kau pasti punya alasan. Asal kau dan Pratama bahagia. Ibu tak peduli soal lain. Terima kasih, Ibu. Nggak boleh! Dia nggak boleh jadi menantu Rizky! Cukup. Masih mau ribut sampai kapan? Nadia, kumohon, cerai saja sama dia ya. Jangan nikahi dia. Lepaskan, jangan sentuh aku. Ardi, kau tahu kau lagi lakukan apa? Ardi, kamu lagi apa ini? Ardi, kamu gila. Aku nggak gila. Aku sadar. Kalau kau sadar, kau tahu sendiri siapa kau sekarang. Kau tega begini padaku. Iya, identitasku sekarang, aku Ardi Putra, Ardi. Jika Yunus tak mati, kau masih kakak Nadia. Tapi dia sudah mati. Nadia juga sudah nikahiku. Kalau kau berani sentuh dia lagi, jangan salahkan aku potong tanganku. Tuan Muda Rizky, anakku itu cuma sesaat gila. Dia tak bermaksud menghinanya Muda Rizky. Maafkan dia kali ini. Benarkah? Menurutku anakmu ini sangat licik. Presiden Komisaris. Rizky, anakku itu cuma salah paham. Aku janji, dia nanti takkan ganggunya Muda Rizky. Maafkanlah dia kali ini.
maafkan. Berhakkah kalian? Belum bahas soal itu. Tadi kalian tindas anakku dan menantuku. Keluarga Rizky belum balas dendam kalian. Ibu. Ardi, lihat apa yang kau lakukan. Presiden Komisaris. Maafnya Rizky. Aku tak kenal orang hebat. Aku tak patut menantang Tuan Muda dan Nyi Muda. Aku benar-benar salah. Kalian tolong maafkan kami sekali. Maaf. Sudah. Keluarga Rizky juga bukan orang tak masuk akal. Kali ini maaf. Kalau ada lagi, keluarga Rizky takkan segan habisi kalian. Terima kasih Presiden Komisaris, Nyak Rizky. Cepat pergi, berhenti. Aku suruh kau pergi. Tuan Muda Rizky, ada perintah lain? Sedang apa anakku? Kayaknya keluarga Rizky dan Putra masih belum selesai. Putra, sebaiknya kau tanya anakmu apa yang dia lakukan 3 tahun lalu. Pratama, kamu dan dia... Nadia, dia berhutang banyak padaku. Aku jelaskan nanti. Anakku, apa maksud Tuan Muda Rizky? Kalian sudah kenal sejak 3 tahun lalu. Sayang, apa yang kamu lakukan? Cepat bilang. Presiden Komisaris dan Nyak Rizky baru saja maafkan kita. Kalau mau bicara, cepat bilang saja. Aduh, aku tak mau mati. Kak! 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Tuan Muda Ardi, tadi kamu masih ingat kan? Kok sekarang lupa? Mau ku bantu, ingatkan. Jangan. Aku ingat, aku tak berani lupa. Bagus kau ingat. Kalau tidak, tak tahu apa harga yang kau bayar. Ardi, apa yang terjadi sebenarnya? Ardi, cepat bicara. Ada apa? Bilang saja. Cepat mohon maaf ke Tuan Muda Rizky. Jangan bawa-bawa keluarga Putra. Anakmu yang baik, 3 tahun lalu balap denganku. Sengaja tabrak aku dari lintasan. Mobilku hancur, aku terluka. Jadi aku koma 3 tahun. Semua berkat dia. Apa? Ardi, masalah sebesar ini, kenapa kau tak pernah bilang ibu? 3 tahun lalu, dia tak tahu siapa aku. Mungkin kira aku takkan bangun lagi. Sayang, kau kecewa. Aku tak cuma bangun, malah selamat berdiri di sini. Lancang, kalian berani sekali. Anakku, kalian berani sentuh. Harusnya kalian bersyukur. Anakku sudah bangun. Kalau tidak, takkan kulepaskan kalian. Tentu saja, sekarang pun aku tak berniat lepaskan kalian. Bapak Rizky-nya. Rizky, anakku sudah sadar salah. Kalau aku tahu, aku pasti nggak akan biarkan saja. Kalian tolong maafkan dia kali ini saja. Maafkan kalian? Kalian tahu anakku, 3 tahun koma. Keluarga Rizky alami apa? Anakmu menyakitiku, anakku. Kau pikir maaf saja bisa menutupinya? Kalian cuma mimpi belaka. Tuhan adil, anakku. Sudah sadar kembali. Tapi jika dia tak sadar, keluarga Rizky takkan tahu hal ini. Keluarga Putra masih bebas. Aku hampir mati karena kamu. Bapak Rizky-nya, Rizky semua dia. Dia yang lakukan semuanya, bukan salahku. Aku tak tahu apa-apa. Kalau marah, carilah dia, jangan cari aku. Tolong lepaskan aku. Melati, kalian benar-benar pisah saat bahaya datang. Mana sombongmu dulu? Kau. Bapak Rizky-nya, Rizky, Tuan Muda Rizky, semua ini aku yang lakukan sendiri. Ibuku, Ayu, dan Lati tak ada kaitannya.
tolong lepaskan mereka. Lepaskan keluarga Putra. Ternyata kau juga bisa sepatut ini. Ardi, selama ini kau salah terlalu banyak. Bahkan 3 tahun lalu, kau sudah berbuat kejahatan tak terampuni. Dulu aku berpikir, kenapa dulu orang yang baik tiba-tiba jadi buruk? Karena kau memang orang yang buruk. Untung Pratama sadar. Kalau tidak, aku pasti takkan maafin kau. Nadia, maaf, menjaga muka saja. Berpura-pura buat siapa? Buang mereka. Keluar dari sini. Hajar mereka. Biar mereka mati sendiri. Jangan ganggu di sini. Kak Nadia, Tuan Muda Rizky, maaf. Aku tahu sekarang maaf tak berguna. Tak berharap kalian maafkan keluarga Putra. Tapi aku masih mau bilang. Ayu, tak apa. Keluarga Putra salah. Tapi kau tak salah. Kami tak salahkanmu. Kak Nadia. Sudah tak apa. Maaf, Tuan Muda Rizky. Kau tak perlu minta maaf padaku. Aku jelas antara benar dan salah. Tak akan menuduh orang lain tanpa alasan. Apalagi kau juga mengirim Nadia padaku. Aku harus berterima kasih. Bukan Tuan Muda. Tuan dan Tak Nadia memiliki jodoh. Kalian sangat cocok. Aku sudah diterima di sekolah semi luar negeri. Setelah aku pergi hari ini, tak akan kembali ke negeri ini. Juga tak akan kembali ke keluarga Putra. Terima kasih, Ayu. Semoga masa depanmu cerah. Semoga lancar. Kak Nadia, saat kalian menikah, aku tak bisa ucapkan doa. Sekarang ku balas. Semoga kalian selamanya bahagia dan segera punya anak. Aku pergi. Dadah. Ayu, anak baik. Orang baik pasti dapat balasan. Keluarga Putra beruntung masih punya anak baik. Sudah malam. Aku pulang dulu. Tidur yang cukup. Iya. Ada apa? Pintu nggak bisa dibuka. Kenapa tiba-tiba nggak bisa? Apa pintunya rusak? Sepertinya bukan. Nye, Rizky, kamu memang cerdas. Kunci pintunya, mereka tak bisa keluar. Tentu saja yang tua lebih jago. Aku ingin cepat gendong cucuku yang cerdas. Dan cantik itu... Benar. Jadi, kita harus bagaimana sekarang? Tentu saja, turuti keinginan orang tua. Hah? Nadia, kembalilah. Aku tak bisa kehilanganmu. Cukup! Sejak kau pulang dari keluarga Rizky, tiap hari kau kunci diri di kamar sialan ini. Tiap hari cuma minum dan lihat foto sialan ini. Kau tega padaku. Ardi, kau mau apa, Ardi? Melati istrimu. Ia sedang hamil anakmu. Jangan lepasin, dia bisa mati. Melati, kau tak apa? Kau mau bunuh aku? Kau memang pantas mati. Apa kau bilang? Apa kamu bilang?
Ulangi lagi. Melati, semua karena kamu, Nadia, baru pergi dariku. Tanpa kamu takkan terjadi hal ini. Tak usah pura-pura jadi kakak. Nadia takkan pergi nikahi orang lain. Tak tahu malu. Nak, Lati lagi hamil. Jangan banyak omong. Jangan sampai bayinya tersinggung. Kenapa aku tak boleh bicara? Kalimat mana yang salah? Kalau bukan dia, Melati, Nadia masih tunanganku. Malah mungkin kami sudah nikah. Aku dan Nadia hidup bahagia, memiliki bayi lucu. Bukan dengan dia, Melati. Yunus, kau jadi begini semua karena dirimu. Saat Ardi meninggal, apa aku memohonmu jadi dia di sisiku? Apa aku memohonmu tidur denganku? Semua ini kau sendiri mau. Kenapa kau sekarang bisa bebas dari semua? Iya, Nak. Lati juga benar. Sudah begini, Nadia, takkan kembali lagi. Sebaiknya kau dan Lati hiduplah baik-baik. Dia masih hamil, bayi kalian yang belum lahir. Iya, kita masih punya anak. Ardi, kau sadar? Kau mau hidup dengan Lati? Anak haram di perutnya seharusnya tak ada. Sekarang tak perlu ada. Apa maksudmu? Kau mau apa? Jangan sakiti anakku. Jangan mendekat. Karena di perutmu anak haram ini seharusnya tak ada. Sekarang aku pasti akan hancurkannya. Ardi, jangan salahkan ibu. Ibu tak punya cara. Anak haram ini adalah keluarga putra, keturunan satu-satunya. Ibu tak bisa kau sentuhnya. Tunggu ya. Ibu ambil obat. Kau benar-benar gila. Di perutku anakmu, darah dagingmu. Kok bisa kau tega? Enggak, dia bukan anakku. Aku cuma punya anak sama Nadia. Dia cuma anak haram. Anak haram. Diam kau. Yunus, kukira kau belum sadar. Kau pikir masih pantas bersama Nadia. Sekarang suaminya Direktur Utama Rizky Corp, Rizky Pratama. Kau cuma tuan muda yang jatuh. Apa hakmu melawannya? Tentu punya hak. Aku pacarnya, calon suaminya. Kami sudah lama bersama. Aku sangat cintanya. Dia juga cintaku. Asal aku mohon padanya, dia pasti kembali padaku. Memohon? Dengan status apa kau memohon? Sebagai Ardi atau Yunus? Benar. Kau mengingatkanku. Sekarang aku Ardi, bukan Yunus. Dia kira aku mati. Tak tahu aku masih hidup. Aku harus beritahu. Beritahu aku masih hidup. Dia pasti sangat senang. Dia pasti kembali padaku. Nadia, aku nggak mati. Aku masih hidup. Jangan mimpi, biar ku bilang, dia tahu kau Yunus, bukan Ardi. Kau bilang apa tadi? Aku tak dengar. Bisa ulangi lagi? Ku bilang, dia sudah tahu siapa kau. Tahu kau Yunus. Tahu kau bohongi dia. Tahu kau dari awal. Selalu bohongi dia. Jangan. Dia tak tahu. Aku sempurna menutupinya. Mana mungkin dia tahu. Pasti kau. Demi hindari aku, bersama Nadia, kau sengaja bohongi aku. Wanita kejam. Aku tak bohong. Kau sendiri yang kasih tahu dia. Ku beri kau rahasia saat kau tidur denganku. Dia lihat semuanya. Sejak saat itu, dia tahu kau bohongi dia. Yunus, sadarlah. Sekarang suaminya, Direktur Utama Rizky Pratama. Kalian tak mungkin
Yunus, Nadia tak cintaimu lagi. Dia cinta orang lain. Dia punya pria lain. Tapi aku tak seperti dia. Aku cinta kamu. Sejak awal, aku selalu cinta kamu. Kamu ngapain? Aku masih ngantuk. Aku mau tidur. Si malas, jangan tidur lagi. Matahari sudah tinggi. Biar aku tidur 1 jam lagi. 10 menit. Tidur 10 menit lagi ya. Rizky, kamu tahu nggak? Kamu beneran menyebalkan. Gimana ya? Meski menyebalkan, kamu tetap istriku. Nadia, kamu tahu nggak? Menikahimu, aku sungguh sangat-sangat bahagia. Kenapa sedalam ini? Kenapa? Dulu kamu naksir aku. Aku nggak kenal kamu. Kamu kenal aku. Cuma kamu lupa. Dulu, aku benar kenal kamu? Ya, harusnya enggak. Kamu direktur utama Rizky Corp. Kalau aku kenal kamu, pasti aku ingat. Kamu masih ingat saat kamu kenal Yunus? Ingat. Karena dulu, itu masa indah dalam hidupku. Dokter, harus selamatkan dia. Tenang, kami lakukan segalanya. Dokter, gimana dia? Pasien tak dalam bahaya, tapi korneanya terluka. Nanti mungkin terjadi risiko kehilangan penglihatan. Apapun harganya, harus sembuhkan dia. Kamu datang? Gimana hari ini? Sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Ada kabar baik, aku sudah temukan kornea yang cocok untukmu. Kamu segera bisa melihat. Benarkah? Aku benar-benar bisa melihat. Tentu saja. Aku tak akan pernah bohongi kamu. Aku bisa melihat. Suster, bisakah kau beritahu selama ini siapa yang merawatku? Aku mau ucapkan terima kasih. Dia. Jadi 5 tahun lalu, kau yang menolongku. Aku salah anggap Yunus sebagai kau. Benar. Aku yang menolongmu. Dan aku yang merawatmu. Kenapa kau tak mencariku? Aku pernah cari. Tapi waktu itu kau sudah bersama Yunus. Kukira kalian benar-benar saling cinta. Tak mau ganggu kalian. Aku baru tahu nanti Yunus menipu. Kalau tahu lebih awal, kau tak perlu menderita. Kalau tahu lebih awal, kau yang menolongku. Takkan sampai ketinggalan. Sudah bertahun-tahun, Rizky. Yunus sudah cari masa lalu. Lagian, dia tabrak kau 3 tahun lalu. Aku takkan pernah maafkannya. Syukurlah Tuhan mengasihi, membiarkan aku bangun lagi dan bertemu kamu lagi. Syukurlah Tuhan mengasihi membiarkan aku bertemu kamu lagi. Sebentar lagi. Sungguh. Sebentar lagi, hubungan kita hampir putus. Ayah, ibu, jangan terlalu. Wifeku sudah merasa malu. Ayah, ibu sudah lewat itu. Tak usah malu. Nadia, Rizky kita, sangat menyukaimu. Terlihat, kamu juga baik sama Rizky. Sekarang Rizky sudah sembuh. Masalah keluarga Putra juga beres. Mulai sekarang, kalian tinggal bahagia bersama.
Cepatlah, biar aku dan ayahmu bisa gendong cucu lucu. Ini gelang pusaka keluarga Rizky. Cuma diserahkan ke mantu. Mulai sekarang, ini milikmu. Kamu sudah resmi jadi mantu keluarga Rizky. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Rizky, terima kasih sudah mencintaiku. Sayang, aku haus. Bantu aku ambil air ya. Apa-apaan? Lepaskan! Apa aku belum peringatkan? Jangan panggil aku sayang. Aku suami Nadia. Kau tak pantas panggil. Ardi, kau lagi apa? Tuh harus habisi janin melati, baru puas. Dia anak haram. Harusnya mati. Kalau dia lahir, aku pasti habisi dia. Ardi, kalau kau berani sentuhnya, aku bunuh diri. Tak apa, kalau berani, bunuh diri saja. Aku tunggu kubur kau. Berani, mati saja. Aku tunggu kubur kamu. Ulang lagi. Kau durhaka. Kau bilang aku durhaka? Nadia juga menantumu. Kau usir menantumu sendiri. Itu benar. Aku yang usir dia. Yunus, lihat baik-baik. Aku yang usir Nadia. Kau sendiri yang usir dia dari keluarga putra. Yunus, jangan anggap kau tak bersalah. Nadia pergi bersama orang lain. Intinya, semua salahmu. Salahku? Bukankah begitu? Jika kau tak khianati Nadia bersama aku, mana mungkin dia pergi bersama orang lain? Melati, kau bilang aku anggap tak bersalah. Kalau kau juga anggap tak bersalah? Apa maksudmu? Kita tidur bersama, bukankah karena kau goda aku? Daging di depan tak dimakan, aku gila. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Melati, ku tegaskan. Kalau berani pukul lagi, aku janji, kamu dan janinmu, anak sialan itu, takkan bertahan sampai besok. Lati. Ibu, aku takut sekali. Yunus gak mungkin menghukumku dan janin di perutku kan? Dia sekarang seperti gila. Aku harus bagaimana? Gak akan. Asal ibu ada, Yunus gak akan apa-apa. Anak ini keturunan tunggal keluarga putra. Meski aku mati, harus kuhargai dia. Terima kasih, Bu. Yunus, kalau kau sentuh aku akan habis-habisan. Kau tarik aku ke dalam lumpur. Aku gak akan biarkan kau keluar dengan bersih. Direktur utama, kenapa diam saja? Aku juga heran, kenapa tiba-tiba direktur utama yang selalu bahas kerja malah diam saja. Ternyata ketemu kekasih hati. Memang seperti pepatah, dulu raja malas beribadah, sekarang Bapak Rizky malas kerja. Tenang saja Pak, Pak bayar mahal merekrut tim yang hebat urus Rizky Corp. Kamu libur sehari pasti tak apa. Selain itu, semua tahu kita punya nyar direktur utama. Kami semua paham Pak, aku kerja sekarang, bantu Pak cari uang. Pak tinggal di sini bareng nyar direktur utama, pamer kasih saja. Cepatlah, bantu. Kami punya banyak anak. Aku tunggu main. Berani juga kau. Berani godain aku. Mana mungkin kau mainkan? Mana mungkin kau mainkan?
Nona ini, kita baru pertama bertemu. Kamu langsung merayuku. Tak baik begitu. Aku sudah punya istri. Ternyata kamu sudah punya istri. Aku takkan ganggu kamu lagi. Meski aku suka kamu, tapi aku juga punya. Aku punya prinsip. Tak bisa aku ikut campur dengan pria yang sudah nikah. Aku pergi. Nadia, jangan pergi. Aku tak tega kau pergi. Tak main lagi. Istriku mau pergi. Tentu tak bisa main lagi. Sudah aku bawa pulang, aku akan memelukmu erat. Aku juga. Tapi tadi, aku beneran takut. Kalau aku beneran terluka gimana? Aku nggak akan biarin kamu terluka. Jangan percaya pria. Kalimat itu Yunus juga pernah bilang. Dia siapa sih? Beraninya dia janji sama kamu. Nadia, aku beres sama dia. Percayalah. Sejak 5 tahun lalu, aku menolongmu. Lihat kau terluka, berbaring di depanku. Saat itu aku bersumpah, tak mau kau terluka, walau sedikit pun. Bagiku, nyawamu lebih berharga dariku. Jangan omong kosong. Kita harus baik-baik. Kita baru bersama. Apa kau mau tinggalkan aku? Kalau kau apa-apa, aku harus gimana, Rizky? Aku takut. Baik. Aku janji. Kalian lagi apa? Kalian lagi apa? Ini rumah Rizky. Kau mau apa? Cepat pergi. Kau tak diterima. Berani sentuh istriku di depan mataku. Kau mau mati ya? Rizky, kau tak tahu malu. Kau menipu Nadia dariku. Nadia tunanganku. Kau yang tak tahu malu. Kau yang berebut Nadia dariku. Kalau tidak, mana mungkin kau kenal dia? Apa maksudmu? Kau belum tahu. Sebenarnya aku kenal dia duluan. Alasan kau bisa ada di sisinya hanya karena kau menyamar sebagai aku. Mana mungkin? Aku dan Nadia sudah kenal sejak 5 tahun lalu. Saat itu, kau belum tahu di mana. Kau sengaja membujuk Nadia. Nadia, jangan percaya dia. Dia bohongi kau. Yunus, cukup. Nadia, Yunus. Cukup. Yunus, aku nggak percaya dia. Harus percaya kamu? Tentu saja, Nadia. Kamu bisa percaya aku. Kamu selalu percaya aku, kan? Karena aku percaya kamu, aku jadi ditipu kamu. Aku selalu nggak ngerti, yang menolongku, dia begitu baik padaku. Kenapa bisa jadi seperti kamu sekarang? Nadia, kamu bilang apa? Cah, kenapa aku nggak ngerti? Memang kamu nggak ngerti. Soalnya ini urusan aku dan Nadia. Kamu cuma pencuri saja, mencuri identitasku, menipu demi hidup. Di sisinya, Nadia. Sekarang semua terbongkar. Kalian ngomongin apa sih? Rizky, aku akui, aku tabrakmu. Tapi sebelum itu aku tak tahu siapa kau. Mana mungkin curi identitasmu? Masih ingat 5 tahun lalu? Kita kenal bagaimana? Tentu saja ingat. Aku selalu ingat. Kamu dirawat di rumah sakit. Kita jatuh hati. Jatuh hati apa? Soalnya Nadia salah orang di RS. Rizky, kamu bilang apa? Nadia salah orang. Rizky, apa kamu bilang? Apa maksudnya Nadia salah orang? Kok bisa salah orang? Untung semua ada di sini. Hari ini, biar kau tahu sebabnya. 5 tahun lalu, Nadia celaka. Buta total. Aku yang temani dia berobat. Mungkin Hoki tak sebaik di hari pertama, dia bisa melihat aku. Kebetulan pergi. Kau lewat di depanku. Hal pertama dia lakukan, cari penyelamatnya. Yang pertama dilihatnya itu kau. Gak mungkin. Gak mungkin. Kau bohongin aku. Aku kenal Nadia lama. Dia tak kenal kamu. Kau bohongin aku. Kau bohong. Yunus, sebenarnya kau sudah percaya. Jangan menipu diri. Yunus, kalau bukan kau, aku pasti sudah.
bersama Pratama. Aku tak menafikan masa lalu, tapi juga benci semua yang kau lakukan. Yunus, kau sangat menyedihkan. Selamanya jadi pengganti, hidup di bayangan orang lain. Jangan! Rizky, ayo pergi. Nadia, kasih aku kesempatan lagi. Aku benar-benar salah. Aku janji, aku akan baik-baik padamu. Takkan buatmu marah lagi. Lepaskah? Lepaskah? Demi Nadia, aku bisa kasih kau kesempatan lagi. Kalau kau berani ganggu lagi, jangan salahkan aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Suruh dia pergi. Aku nggak mau lihat dia lagi. Baik. Kalian siapa? Mau apa? Kata direktur. Anda mengganggu. Tak pantas di keluarga Rizky. Jangan sentuh aku. Berani sentuh, aku lapor polisi. Kalian melanggar hukum. Siapa? Siapa yang ketuk? Siapa? Ada apa? Ada apa, Lati? Ada apa? Ada apa ini? Yunus? Kenapa bisa terluka begini? Dia sudah mati ya? Jangan asal ngomong. Syukurlah Yunus nggak apa-apa. Sekarang kita harus bagaimana? Bawa Yunus ke dalam dulu. Pasti ke keluarga Rizky. Luka ini pasti juga dari keluarga Rizky. Gila. Keluarga Putra sekarang gimana? Dia masih berani ke keluarga Rizky? Dasar nakal. Wanita cantik. Mat. Kenapa bisa begini? Sial, kenapa dia nggak mati juga? Nadia, kamu nggak apa-apa? Ada yang terluka? Nadia, kamu kena mana? Kalau nggak enak, bilang ya. Jangan buat aku takut. Sudah tak apa. Sudah tak apa. Sudah tak apa. Kami sudah aman. Nadia, katakan. Ada yang terluka enggak? Aku tak apa. Aku cuma takut. Rizky, terima kasih sudah selamatkan aku lagi. Dasar bodoh. Aku suamimu. Kenapa berterima kasih? Harusnya aku lindungimu. Jangan bilang terima kasih lagi. Asal kamu aman, itu sudah terima kasih terbesar. Rizky, saat kau selamatkan aku, apa kau terluka? Biar kulihat.
Sayang, jangan nangis. Kau begini, aku tak tahu harus bagaimana. Rifki, kau terluka. Nggak apa-apa, cuma luka ringan, cuma lecet. Sayang, asal kamu nggak apa-apa, aku tenang. Mana nggak apa-apa? Kau terluka, aku juga takut. Tak boleh terluka. Ayo, pulang. Aku bawa kau berobat. Sakit nggak? Kalau sakit bilang ya, aku pelan-pelan. Nggak sakit, aku pria sejati. Luka sebesar ini apa sih? Aduh. Wah, kan bilang nggak sakit. Kenapa teriak begini? Nadia, kau mau bunuh suami sendiri. Aku mau kau belajar pelajaran. Jangan nekat lagi. Aku tahu kau takut aku celaka. Tapi aku juga takut kau celaka. Kalau tadi kau nggak bisa menghindar, gimana? Kalau kau terluka lagi demi aku akan merasa bersalah seumur hidup. Nadia, aku tahu. Nadia, aku tahu. Tenanglah, aku takkan celaka lagi. Takkan buatmu cemas lagi. Rizky, aku sungguh menyukaimu. Karena aku menikahimu, aku ingin seumur hidup bersamamu. Aku anak yatim piatu, besar sendiri. Sekarang cuma kamu di sisiku. Aku sungguh tak mau kehilanganmu lagi. Ya, mudah. Kamu lagi apa? Jangan bicara. Kayaknya aku segera punya cucu perempuan cantik. Kalau kau berani gangguin rencanaku, jangan sampai kau kena hukuman dariku. Kamu kemana? Aku keluar belanja. Aduh, sudah malam. Aku capek. Aku tidur dulu ya. Berhenti! Aku suruh kamu pergi. Yunus, ada apa? Sudah malam begini, mall sudah lama tutup. Kamu lagi hamil, mau beli apa sih? Di mana belinya? Aku mallnya tutup, jadi aku pulang. Melati, kamu gak jago bohong. Jangan bohong, kamu kemana? Kalau kutemukan, aku gak akan maafin kamu. Aku nggak lakukan apa-apa. Yunus, kenapa kamu nggak percaya aku? Aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu sendiri yang gak mau. Melati, katakan. Kau lagi apa ini? Kau berani nyetir menabrak Nadia? Kau berani? Ku bilang jangan sentuh Nadia. Kenapa kau tak dengar? Yunus, aku cuma mau bantu kamu. Bantu aku? Omong kosong. Melati, kau pikir jika Nadia mati, kau bisa bebas dari masalah? Ku bilang, jangan mimpi. Kau berani menipu aku, menyembunyi membunuh Nadia. Kau harus bayar harganya. Lati, kau bagaimana?
Di mana anakku? Ibu, di mana anakku? Anakku. Anakmu. Ah. Yunus? Aku mau bunuh kamu. Yunus, kau bunuh anakmu sendiri. Kau pasti mati tragis. Dia anak haram. Hilang saja. Dasar jalang, tak pantas kau punya anakku. Sia-sia kau kutuk aku. Mending pikirkan apa yang harus kau lakukan. Apa maksudmu? Siapa Nyak Melati? Yunus, ada apa? Siapa yang lapor polisi? Aku yang lapor. Dia ada laporan. Kau diduga pembunuh. Silahkan ikut kami. Ikut penyelidikan. Yunus, kau pasti mati tragis. Kau bunuh anak kita. Aku jadi arwah pun takkan maafin kau. Anugrah. Keluarga Putra. Anugrah. Nadia, maaf. Maaf. Bapak Ardi, kamu dilaporkan pembunuh. Ikut kami ke kantor polisi. Kerjakan pemeriksaan. Semua sudah berakhir. Salam Tuhan. Salam orang tua. Salam satu sama lain. Selesai.